Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil rahim. Wassalli wa nusallim ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Pada kesempatan kali ini, Buya bersama kalian semua kita bareng-bareng membahas soal latihan yang ada di buku TIK halaman 105 dan halaman 106. Nanti setelah kita bahas bareng-bareng, sama kalian diisi ya, kemudian difotokan bagian A juga bagian B, kirim ke WA Buya, nanti tetap akan ada nilainya sebagai nilai tugas. Oke, kita lanjut ke soal pilihan ganda. Oke, untuk soal pilihan ganda, soal yang pertama adalah pertanyaannya, langkah-langkah untuk menyisipkan picture pada suatu dokumen adalah. Nah, di sini pilihan yang paling mendekati adalah insert, kemudian clip art atau insert, kemudian picture. Kalau yang bawah, yang B sama yang D ini jelas salah karena nggak ada dari insert itu kemudian from file atau ke objek. Jadi pilihan paling mendekati. Sementara di sini yang ditanyakan picture berarti jawabannya otomatis yang C. Lanjut ke soal berikutnya. Langkah-langkah untuk menyisipkan clip art pada dokumen. Nah, kalau tadi kan picture, kalau sekarang clip art bedanya hanya ini aja. Insert kemudian clip art. Hanya seperti itu bedanya. Jadi jawabannya. Oke, lanjut. Soal nomor 3. Pada dokumen Microsoft Word dapat dilakukan pengaturan antara gambar dan teksnya, yaitu dengan perintah. Kalau di buku tulisannya wrapping text. Nah, sama Buya dirubah karena seharusnya wrap text ya. Tapi jawabannya silahkan sesuai yang di buku nggak apa-apa. Jadi jawabannya yang A. Bukan wrap style ya, tapi wrap text. Soal berikutnya. Pengaturan posisi suatu gambar di mana teks merapat di sekeliling gambar menggunakan pilihan. Nah, di sini ada 4 pilihan. Kalau in front of text ini berarti di atas teks, square ini di sekeliling gambar tapi dibatasi dengan kotak ya, harus ada kata-kata kotak. Kalau tag ini di sekeliling gambar tapi merapat. Nah, maka jawabannya adalah tie ya yang ini. Kalau behind text itu kan di belakang teks. Jadi jawabannya. Oke, soal yang kelima. Pengaturan posisi di mana letak gambar di depan teks menggunakan pilihan. Ya, di depan teks berarti ada di depan ya, kata-katanya ada di depan dan ada kata-kata teks. Di sini nih jawaban yang benar adalah in front of text. In front of itu artinya di depan, of text berarti teks. Kalau behind di belakang, kalau order dan square itu jelas bukan jawaban ya. Jelas bukan jawaban. Kalau square sih masih bisa mendekati, tapi ini tidak sedang membahas posisi gambar di sekitar kotak ya, tapi ini berhubungan dengan teks. Jadi jawaban yang betul adalah yang. Oke, pertanyaan nomor 6. Agar gambar yang kamu inginkan berada di belakang teks, model penempatan gambar yang kamu pilih adalah di belakang teks ya. Di belakang teks ini pilihannya harus ada kata-kata behind atau back. Di sini send to back, tapi ini kan ada teksnya ya. Jadi cari yang ada tulisan teks. Yang ada tulisan teks di sini bring in front of. Kalau front of itu berarti di depan. Kalau send behind berarti dikirim ke belakang. Jadi jawabannya adalah yang. Kalian juga harus mengerti bahasa Inggris sedikit-sedikit biar menjawabnya tidak terlalu asal ya. Nomor 7, agar gambar 2 berada di depan gambar 1, perintah yang harus dilakukan adalah kotaknya biar jadi ada di atas segi 5 ya.
Bagaimana caranya? Itu silahkan kalian di sini ada bring to front ya. Bring to front. Jadi berarti dibawa atau dipindahkan ke depan. Coba betul nggak ya bring to front? Nomor 8, langkah yang tepat untuk menyisipkan shapes pada dokumen adalah insert, kemudian shape. Berarti jawabannya yang D. Karena menyisipkan shape, menyisipkan picture, menyisipkan clip art itu caranya sama. Insert, kemudian dilanjutkan ke picture-nya, ke shape-nya, atau ke clip art-nya. Kalau ini disuruhnya untuk menyisipkan shape, berarti insert, shape. Pilihan yang benar adalah oke, nomor berikutnya. Berikut ini merupakan kategori insert shape kecuali. Nah, ini udah pernah dibahas nih ya. Kalau lines itu termasuk jenis shapes. Ini bentuknya garis-garis. Macam-macam garis. Basic shape juga sama. Bagian dari shape. Callouts juga sama. Callouts itu untuk memperlihatkan kata-kata yang sedang dibicarakan oleh orang atau karakter tertentu. Sementara untuk picture ini memang menu tersendiri. Jadi kalau ditanya kecuali otomatis jawabannya picture. Soal ke-10. Kategori shape terdiri dari berbagai macam bentuk garis. Nah, bentuk garis disebut dengan ini ya. Udah pasti jawabannya yang B. Karena lines itu sendiri artinya garis-garis. Jamak, bentuk jamak dari line ya. Kalau line garis, kalau lines berarti garis-garis. Di sini udah jelas jawabannya. Untuk nomor 11, bentuk-bentuk panah terdapat pada insert shape kategori. Ini maaf Buya ada salah ketik, harusnya kategori bukan kategori ya, tapi kategori block rows. Karena di sini ada row. Row itu artinya panah ya. Berarti jawabannya D. Untuk nomor 12, perhatikan contoh bentuk gambar insert shape di samping. Bentuk gambar tersebut termasuk A. Lines. Lines itu berarti garis-garis. B. Row atau panah. Curve ini nggak ada di kategori. D. Scrabble juga nggak ada di kategori. Jadi nggak ada jawabannya dong Bu. Iya, ini nggak ada jawabannya. Karena jawaban yang betul adalah call outs ya. Jawaban yang betul call out. Silahkan kalian di buku scribble-nya dicoret dulu, kemudian diganti dengan call outs. Baru nanti diisi, silahkan. Itu untuk nomor 12. Untuk nomor 13, Douglas Engelbart adalah salah seorang yang menemukan. Nah, penemu apa? Penemu MOS. Douglas Engelbart ini 14. Perhatikan contoh bentuk insert shape di samping ini. Bentuk gambar tersebut termasuk, nah ini bentuknya udah kayak panah ya. Udah pasti masuknya kategori row, atau lebih lengkapnya nanti harusnya jawabannya block rows ya. Nggak apa-apa, kita pilih yang row aja. Nomor 15. Cara yang dapat dilakukan untuk menyisipkan bentuk insert shape pada dokumen adalah diklik ya. Ketika sudah dibuka shape-nya, tinggal diklik aja udah langsung ke dalam dokumen. Oke, lanjut ke soal esai ya. Lanjut ke soal esai. Soal yang pertama. Bagaimanakah cara untuk menyisipkan picture, clip art, dan shape pada dokumen? Nah, kita di sini ada 3 pertanyaan seharusnya, sebetulnya. Ini 3 pertanyaan dijadikan satu. Pertama, cara menyisipkan picture adalah pencet menu insert, kemudian pilih picture. Kalau menyisipkan clip art adalah pencet insert, kemudian pilih clip art. Untuk shape,
itu sama insert kemudian pilih shapes. Itu jawabannya. Jadi di sini silahkan pakai koma karena ini ada 3 jawaban. Soal nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan wrap text ya. Dengan apa yang dimaksud dengan wrap text. Ini yang dimaksud dengan wrap text adalah wrap text adalah gaya penempatan gambar pada teks atau dokumen. Gaya penempatan gambar pada teks atau dokumen. Itu yang dimaksud dengan wrap text. Selanjutnya soal nomor 3. Pertanyaannya, sebutkan macam-macam wrap text dengan menggunakan tab format. Tab format ini adalah tab yang muncul atau menu yang muncul ketika gambar diklik ya. Apa saja macam-macam wrap text itu? Yang pertama ada inline with text ya. Di buku ada, di buku juga sudah dijelaskan. Di buku itu ada di halaman 95 dijelaskan kalau inline with text itu gambar bersatu dengan teks. Yang kedua ada square. Square ini gambar terpisah dengan teks dibatasi oleh kotak. Yang ketiga ada tie, yaitu gambar dapat merapat dengan teks. Yang keempat ada behind text, yaitu gambar berada di belakang teks. Yang terakhir ada in front of text, yaitu gambar berada di depan teks ya. Oke, soal selanjutnya soal nomor 4. Pertanyaannya, apakah perbedaan dari bring in front of text dan send behind text? Perbedaannya ini sebetulnya simple, hanya masalah depan dan belakang teks ya. Jadi perbedaannya, jika bring in front of text itu untuk memposisikan gambar di depan teks, sedangkan send behind text untuk memposisikan gambar di belakang teks. Itu aja bedanya ya. Memposisikan gambar di depan dan memposisikan gambar di belakang teks. Soal terakhir yaitu kalian silahkan mengisi tabel. Nah, soal yang pertama pada bagian soal nomor 5 ini ada gambar garis. Ini gambar garis ya, bukan gambar persegi. Yang di buku itu gambar garis, cuman memang agak tebal gambar garisnya. Jadi ini masuknya ke kategori line ya. Masuk kategori lines. Nah, yang kedua ada gambar bulan sabit. Ini kalau kalian mau cek satu persatu silahkan, ada di bagian menu insert shape, kemudian di situ kalian bisa lihat ada kategorinya ya, ada kategorinya. Kalau untuk bulan sabit ini masuknya ke basic shapes ya, basic shape. Kalau yang ketiga jelas ini bentuknya aja seperti panah. Di sini masuknya ke block row kalau ini. Kalau yang keempat ini masuknya ke flowchart ya. Flowchart. Nah, kalian mungkin belum belajar, nanti ketika kalian skripsi atau ada pembuatan karya tulis, biasanya akan disuruh membuat diagram alur. Nah, yang digunakan adalah flowchart. Ya. Yang terakhir adalah bentuk bintang. Dari bintang aja jelas bahasa Inggrisnya star, berarti ini masuknya ke kategori stars and banners. Ya. Oke, itu aja untuk pembahasan soal latihan pada bab yang sudah pernah kita bahas. Yang belum mengerjakan silahkan dikerjakan, boleh lihat video kemudian dikerjakan karena akan tetap masuk penilaian sebagai nilai tugas ya. Oke, sekian dari Buya. Subhanakallahumma nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.